Yesus sengaja tidak menolong? Apa sih yang membuat seseorang mualaf? Apa sih yang membuat orang tinggalkan Yesus? Apa sih yang membuat seseorang tidak mau melayani lagi? Intinya bukan karena penyakit. Saya menemukan ada orang yang sakit dan sembuh-sembuh tetap ibadah. Saya masih ingat ada juga orang yang nggak dapat jodoh tapi tetap ibadah. Miskin tetap ibadah. Apa sih penyebab yang paling utama seseorang mental tinggalkan Tuhan? Satu, yang paling utama, apa yang dia pikirkan dan imani beda dengan kenyataan. Lazarus yang kau kasihi sakit. Tentunya Maria dan Marta ingin Yesus segera ke rumahnya untuk menyembuhkannya. Alkitab berkata, nah boleh deh dibuka deh, Yohanes 11 ayat yang ke-6. Ya, kita akan membahas Injil Yohanes pasal 11 ya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 di sana dikatakan apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, iya Pak. Dia sengaja tinggal. Iya Pak. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kadang-kadang Yesus sengaja tidak menolong, tetapi pasti ada rencananya. Apa maksud Yesus sengaja tidak menolong? Ada dua, saudara-saudara ya, yang kita pelajari. Yang pertama ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat, kita baca sama-sama 3-4. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saya sangat yakin kalau satu saat Yesus sengaja tidak menolong Lazarus untuk disembuhkan, supaya nama Yesus dipermuliakan. Saya kalau baca ayat ini, basic saya kan orang IPA, selalu cari bukti. Buktinya apa? Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi justru dengan masalah itu anak Allah akan dimuliakan. Oh benar. Mari kita lihat buktinya pada ayat 45. Ayat 45. Alkitab berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilihat, apa yang dibuat Yesus, yaitu apa? Apa? Bukan, maksud saya orang Yahudi itu melihat apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Apa? Membangkitkan Lazarus yang sudah mati berapa hari? 4 hari. Orang Yahudi itu akhirnya apa? Percaya. Maaf ya, kalau ada orang Yahudi sampai percaya bahwa Yesus anak Allah, wah itu udah luar biasa. Yesus sendiri disalib oleh orang Yahudi karena Yesus menyatakan diri sebagai Allah dengan mengampuni dosa. Ciri-ciri Allah menurut orang Yahudi, yang pertama mengampuni dosa, yang kedua membangkitkan orang mati. Dan ketika orang Yahudi yang marah ingin menyalibkan Yesus, ingin menghajar Yesus karena menyatakan dirinya itu Allah, tapi betul-betul dia Allah, yaitu terbukti Yesus mengampuni dosa dan Yesus membangkitkan, maka orang Yahudi percaya. Karena Yesus sengaja tidak menolong Lazarus sampai Lazarus mati, sampai dikubur 4 hari, lalu Yesus membangkitkannya, maka kata Alkitab orang banyak yang melawat itu percaya dengan Yesus. Apa yang Anda alami ketika Yesus sengaja tidak menolong kita? Kita tetap
membuat lingkungan kita mengakui nama Allah akan dipermuliakan. Suatu saat saya akan KKR di sebuah gereja. Ini sudah lama ya, tahun 96 kira-kira. Sudah diumumkan di koran-koran, di radio di Jawa Tengah. Besoknya mau pergi, saya mengendarai sebuah mobil. Yang saya sadar ada 2 truk kebut-kebutan. Tiba-tiba saya blank, nggak ingat apa-apa. Posisi saya waktu saya sadar, saya lagi duduk di pinggir jurang, katakanlah jurang, karena itu ada bawah sekitar 3 meter lah, 2-3 meter. Mobil saya terperosok situ, saya lagi duduk. Jadi ini pinggir jalan tol, tapi situnya lagi kayak parit, mobil masuk tapi dalam sekitar 2-3 meter. Ini pergelangan tangan kanan saya disposisi, jadi begini di bawah. Tempurung kaki saya hancur. Dokter bilang itu tulangnya udah kemana-mana, bukan retak. Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya orangnya nggak pernah ngomong begitu. Puji Tuhan. Ya, tangan saya gini, kamu patah ya? Iya. Dulu ya? Iya. Saya bercanda aja. Kalau pertama kali Anda patah begitu ya, nggak sakit, tapi 2 jam kemudian baru teriak-teriak. Dulu ya? Iya begitu. Saya nggak bisa apa-apa. Ditolong masuk rumah sakit, itu celana aja digunting, karena nggak bisa apa-apa. Kenapa ini terjadi? Saya sangat yakin nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan betul. Apa nama Tuhan dipermuliakan? Yang pertama, mami saya memuliakan nama Yesus. Waktu saya masuk rumah sakit, mami saya dari kota Pekalongan, saya di Jakarta, dia datang. Rupa-rupanya waktu saya di rumah sakit, banyak orang datang. Yang pertama ada seorang pengusaha itu nemenin istri saya, teman dekat kami. Itu namanya pengusaha kan malam-malam ya, orang kaya, dan itu jaga saya mau operasi itu dari pagi saudara, jam 1 sampai jam 3. Ya baru dia tinggalkan. Dia bilang ke istri saya, oke udah beres semua. Ya. Saudara, lalu waktu saya banyak orang datang, mereka bagusnya apa? Kalau melawat orang ke rumah sakit, ini buat pengalaman ya, buat pengalaman, perhatikan buat pengalaman. Kalau melawat ke rumah orang sakit ke rumah sakit, jangan bawa roti atau buah. Itu tidak menyehatkan yang sakit, tapi menyehatkan yang jaga. Ya kan? Ya yang sakit di mana mau makan apel loh. Menyehatkan yang jaga, bukan yang menyehatkan yang sakit. Jadi lebih bagus bawanya duit. Wah, banyak amplop taruh kan di bantal desa gitu kan. Banyak yang datang, jadi amplopnya banyak gini kan. Diambil, ditrok balik lagi. Akhirnya dikumpulin, puji Tuhan itu tahun 9, sekitar 96. Ada kalau salah itu 20 jutaan. Saya nggak pernah pikir untuk betulin mobilnya, ya. Tapi nanti saya akan cerita. Ada 20 juta. Nah, isi saya dengan gagah perkasa datang dong ke kasih waktu mau pulang. Berapa bu? Kasir bilang, ibu tidak usah bayar. Isi saya kaget. Apa salah dan dosa? Dulu nggak ada BPJS, saya juga nggak ikut asuransi. Apa salah dan dosa? Bu, ibu nggak usah bayar. Kenapa? Sudah ada yang melunasi. Kaget. Isi saya bilang, udah ada yang bayar. Sampai detik ini saya tidak tahu siapa yang bayar. Tapi yang jelas bukan saudara. Ayo ngaku aja lah, ya. Bukan saudara kan? Saudara punya kasih alasan ke saya. Bagaimana saya mau bayar Pak? Kan saya nggak kenal Bapak. Alasan kenal pun belum tentu bayar kok. Alasan saja ya.
saya kaget. Mami saya memuliakan nama Tuhan. Dia bilang begitu. Allahmu itu luar biasa. Kenapa mami? Kakak dan adikmu masuk rumah sakit bawa duit, keluar nggak bawa duit. Kamu masuk rumah sakit nggak punya duit sampai mau jual motor, keluar bawa duit. Allahmu itu luar biasa. Ayo masuk lagi. Saya beritahu mami saya memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Anda suatu saat Yesus sengaja tidak menolong Anda, jangan marah dulu. Pasti supaya anak Allah dipermuliakan. Yang kedua, jemaat saya memuliakan Tuhan. Jemaat saya itu ragam suku. Ada yang dari Timur, ada yang Tionghoa, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumba dan macam-macam, ya Timur juga itu ya. Ada yang dari Batak dan sebagainya. Jemaat saya memuliakan nama Tuhan. Suatu saat ada seorang ibu, saya nggak sebut sukunya apa, nggak enak lah kalau nyebutin sukunya. Saya nggak sebut sukunya apa, dia datang ke rumah sakit. Dia bilang begini sama saya nggak mau nyebut sukunya apa ya ibu ini ya, tapi dia bilang begini sama saya. Aku dari suku itu Bapak Pendeta. Saya nggak mau sebut sukunya. Kan nggak enak kan, kita nggak enak ngomong suku apa ya. Iya, sudah Aku tahu. dari suku itu Bapak Pendeta. Ya, sudah tahu. Bapak Pendeta masuk rumah sakit begitu. Macam apa pula kau itu? Saya nggak mau sebut suku ya. Lalu saya tanya, kenapa Bu? Aku yakin dengan Bapak Pendeta masuk rumah sakit, kita akan renovasi gereja. Kaget. Gereja kami dimulai di ruang tamu rumah saya 3 kali lipat. Dari 5 orang, lalu jadi 19. Kalau 19, mepet banget saya khotbah ini jemaat. Ya enggak di atas gitu ya, sejajar. Ya, saya khotbah di sini jemaat 3 kali lipat. Kasihan jemaat yang di depan saya ini. Kalau dia saya khotbah lihat muka saya, sininya basah. Kalau dia nunduk, sininya basah. Kalau kadang lihat, kadang kalangkap, basah kuyup. Ya karena semprotan komodo itu. Lalu Tuhan, tolong kami mau renovasi 6 kali lipat. Akhirnya kami ada gereja 3 lantai. Dari rumah saya lalu beli tanah berapa. Tapi sebelumnya rumah saya itu saya kasih buat gereja. Ini ada bahan-bahan sendiri. Waktu saya kasih ke gereja, saya pikirannya gampang. Namanya banyak jemaat saya itu yang kontrak atau sewa rumah. Mereka berdoa, Tuhan tolong supaya saya punya rumah sendiri. Tuhannya ketawa dan jalan tuh. Saya sendiri kebaktiannya nempel di rumah pendetamu. Kan rumah saya buat kebaktian. Berarti Tuhan nempel kebaktian di rumah pendeta. Saya tersenang. Waktu dapat penglihatan kira-kira dapat penyataan itu. Oke Tuhan, rumah saya kasih ke gereja. Dan saya nggak punya rumah, betul-betul rumah satu-satunya. Dan saya tempatin di situ. Jadi hukumnya hamba Tuhan numpang di rumah Tuhan, bukan Tuhan numpang di rumah hamba Tuhan. Sejak saat itu hampir 2 tahun sekali jemaat punya rumah. Ya, nah ini kita balik lagi. Akhirnya terbangun. Dan apa yang terjadi saudara? Jemaat saya memuliakan Allah atau anak Allah ini. Yang ketiga tetangga. Tetangga lihat ini pendeta masuk rumah sakit, keluar kok malah renovasi gereja, bangun gereja. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau satu saat Yesus sengaja tidak menolong Anda, tinggalkan pelayanan ya. Ya, tinggalkan gereja, mualaf. Sekali Yesus sedang, ketika Yesus sengaja tidak menolong saya dan saudara, yakinilah yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh itu Pancasila. Yang pertama apa? Tadi
Percayalah apa? Nama Tuhan akan. Yang kedua dan yang terakhir, saya bilang yang terakhir biar Anda lega. Biasanya cuma itu kalau Anda kata terakhir, semangat. Tadinya udah lama. Inilah ayat terakhir. Padahal pembahasannya 2 jam kemudian. Oke, yang kedua dan yang terakhir, ayat 15. Coba lihat. Ayat 15. Oke, Yohanes 11 itu. Ayat 15 di sana dikatakan, dibuka. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya apa? Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Katakan belajar percaya. Belajar percaya. Jadi kalau yang pertama nama Tuhan tiba, yang kedua belajar. Yesus mengajar Maria dan Marta belajar percaya. Belajar percaya apa? Yesus itu bukan mampu menyembuhkan, tapi mampu apa? Membangkitkan. Bahkan orang yang mati sudah berapa lama? Seakan-akan Yesus berkata demikian ketika sengaja tidak menolong Lazarus yang sakit. Aku bukan saja mampu menyembuhkan, aku mampu membangkitkan. Bahkan Lazarus sudah mati pada hari pun, aku mampu menghidupkan. Saya beritahu, kadang-kala saya dan saudara diajak belajar percaya oleh Tuhan dengan Yesus mengajarkan menolong. Anda yang punya anak kecil, ayo jalan, ayo dilepas nggak? Kenapa? Wah begini, sengaja dilepas. Oke deh, yang paling gampang ilustrasi belajar berenang. Misalnya ini kolam renang, dari sini sama-sama. Kolam renangnya, kolam renang yang segini lah. Kita masih kecil ya, tenggelam. Di situ kan ada pelatihnya. Kita di sini. Ayo ke sini. Ayo nih. Siapa yang pernah di sini belajar berenang? Ya bukan di kali nggak usah belajar. Di kali itu dua kemungkinan Anda bisa berenang atau mati gitu aja. Oke. Saya pernah belajar berenang. Coba dari sini, pelatihnya di sini. Ayo ke sini. Pertanyaan saya ini, ketika saya lepas, anak kan deket nih, paling begini aja nyampe. Ketika saya lepas gini, pelatihnya mundur kan? Mundur kan? Mundur. Mundur lagi kan? Sampai ujung? Enggak. Sampai melihat saya udah nggak tahan. Ketika saya supaya apa? Saya belajar bisa berenang. Yesus seperti itu kadang-kadang. Biarin dulu. Tapi saya beritahu, tidak akan pernah selama-lamanya orang yang dikasihnya jatuh sampai tergeletak. Kalau main tinju, jatuh silakan, tapi jangan sampai hitungan ke-10, hitungan ke-8 bangkit lagi, hitungan ke-8 bangkit lagi. Saya beritahu ketika saya dan saudara, Yesus sengaja tidak menolong saya dan saudara. Maksudnya yang pertama tujuannya nama Yesus dipermuliakan. Yang kedua, kita diajak belajar percaya. Maria dan Marta diajak belajar percaya. Hei, aku bukan saja bisa menyembuhkan, aku bisa membangkitkan. Bahkan Lazarus yang sudah mati pada hari ini, aku akan menghidupkan. Belajar percaya. Memang waktu belajar percaya nyakitin, empot-empotan. Ketika tahun 90-an ini, dari tahun 82 saya full time betul. Artinya memang saya bukan pernah jadi pengusaha. Saya dulu SMA masuk sekolah Alkitab dan saya itu memang penginjil. Saya menikah, saya lagi punya 2 anak, menanggung 1 mertua di rumah. Maaf sekali lagi, mohon maaf, pendapatan saya waktu itu adalah kalau saya korban.
saudara ya, tahun 90 sampai tahun 2000 sebelum pandemi, saya itu kalau khotbah 1 bulan bisa 30 sampai 40 kali 1 bulan. Ya, jadi saya pernah 1 hari minggu khotbah 9 kali. 9 kali. Nah, dan Tuhan memberkati saya dari khotbah itu. Ya mohon maaf, karena memang saya full melayani. Jadi habis khotbah saya dapat amplop begitu, itu saya kumpulkan untuk keluarga tentu jemaat. Nanti ada khotbah sendiri jemaat saya itu ekonominya bukannya nyokong. Sekali lagi sorry ya, bukannya nyokong. Jemaat yang saya layani ya, sekarang sudah berubah. Jemaat yang saya layani itu ekonominya bukan menengah ke bawah, bukan nyokong saya. Jemaat yang saya layani, yang saya bangun itu ekonominya bukan menengah ke bawah, tapi seperempat ke bawah. Jadi lebih parah. Kembali lagi, pendidik sekarang sudah bagus. Dan sekali lagi waktu itu tahun 98 krisis ekonomi, habis khotbah 1 minggu, duitnya saya beli sembako, dibungkusin menjadi kecil-kecil untuk dijual ke jemaat. Itu pun kurang ajar jemaat, ada yang nyeletuk kreatif yang pendetanya jualan kurang ajar. Padahal uangnya itu kadang-kadang mereka nggak bayar, dan itu saya beli di koperasi dan harganya sangat murah, sangat murah. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah untuk jemaat, tapi kadang-kadang jemaat kurang ajar juga sama pendeta itu. Ya, baik, kembali lagi. Nah, saya ceritakan saya dapat income itu kalau dari khotbah. Sekarang saya harus diam karena nggak bisa kemana-mana 2 bulan. Saya mau makan apa? Allah mengerti, Allah peduli. Duit 20 juta itu bukan untuk hidup, tapi untuk renovasi gereja. Sekarang Pak Abra makan apa? Istrinya ada penghasilan, kalau nggak ada cuma saya. Saya diajak belajar percaya, dan saya bersyukur Tuhan bisa dipercaya. Tuhan bisa dipercaya. Tuhan bisa diharapkan. Tiba-tiba ada seorang ibu bawa 2 anak sama cucunya datang ke rumah. Lalu dia bilang begini, Bapak, bukan jemaat saya kan khotbah di mana-mana itu, dia tahu berita itu. Dia bilang, Pak Abraham, Allah tetap memelihara Bapak ya, walaupun Bapak nggak bisa kemana-mana seperti ini. Terima kasih, Allah mengerti Bapak, puji Tuhan. Allah akan mencukupi dalam hati. Iya, puji Tuhan. Pak, ada orang kan mengangkat beras, itu saya punya beras, ada sembako atau ada juga minyak dan sebagainya di mobil. Nah, saya mau tanya ini sama kamu nih ya, kira-kira itu bawa beras ke saya berapa kilo? Nah, 50 kilo. Iya, ibu tuh yang pakai batik, yang foto itu. Kira-kira ibu ini bawa beras berapa kilo? Hah? Memang saya mau jualan. Memang ada bencana di rumah saya. Sampai 1 ton yang menurut ibu masak sih 1 ton kan itu jawabannya aneh. Kira-kira apa? Maksudnya diperkirakan ibu itu bawa beras buat saya berapa? 50 kilo ya, ibu? Ah, 1 karung berapa? 50 kilo. Oke, nih cowok ini belakangnya, ini kira-kira bawa berapa? 20 kilo. Saya bersyukur sekali ya. Tadi jemaat yang jawab itu, saya bersyukur sekali. Tadi jemaat yang jawab itu bukan ibu-ibu, karena kalau ibu itu saya dapatnya dikit. Ibu ini bawa 150 kilo. Coba kalau ibu itu Anda, saya dapatnya cuma 50 kilo. Apalagi dia cuma 20 kilo. Saya bersyukur. Untuk ibu itu bukan Anda. Kalau Anda pelit banget.
sorry, mertua saya bilang, Bram, gula habis. Ya oma, saya panggil oma ya, mertua saya panggil. Ya oma, saya beli gula. Waktu mau beli, ini ruang tamu, itu pintu depan. Tiba-tiba ada anak muda, siang hari. Bu, ini rumahnya pendeta Abraham ya? Iya, puji Tuhan pria. Saya buka korden, anak muda. Mertua saya bilang ini, emang kenapa nak? Saya itu udah 1 jam muter-muter. Ini jalan yang terakhir. Kalau lewat sini gak ketemu, saya akan pulang. Emang apa? Dia bawa beras 20 kilo, bawa gula, bawa kopi. Allah ngerti hambanya butuh gula. 1 jam muter-muter. Namanya anak muda sebenarnya malas kan bawa begitu, bawa duit aja ya kan. Masalahnya bukan duitnya, gulanya itu yang Tuhan kasih. Alam ngerti alam ngerti. Sampai yang mahal TV. Saya punya TV cuma 1 di kamar saya. Anak saya masih kecil-kecil, kalau kamar saya nonton sambil loncat-loncat. Istri saya bilang, jangan loncat-loncat, nanti kena kaki papa sakit lagi. Ya saya bilang sama istri saya, benar apa? Saya lebih suka anak saya loncat-loncat di depan apa? Saya lebih suka anak saya loncat-loncat di atas tempat tidur daripada loncat-loncat di bawah tempat tidur. Kecil gitu. Dalam hati saya batin, tapi ya batin itu apa ya? Orang Jawa itu batin, orang Jepang apa ya? Membatin. Tuhan, coba kalau ada TV 1 lagi biar anak-anak bisa nonton tempat lain. Ada orang datang. Selesai ngasih amplop, maaf ya, kami ngasih gak banyak, dibuka 1 juta. TV waktu itu 21 inch, 870 berapa. Saya suruh kakak saya beli TV baru. Saya diajak belajar percaya sampai yang murah. Satu saat apa yang terjadi, ada istri saya bilang, Pak mau beli tisu ya? Oh ya, tisunya habis. Ketika dia keluar ketemu 2 ibu. Ini rumahnya Pak Abraham ya? Iya. Dia datang ke kamar saya, ngobrol-ngobrol, doa sama istri saya kan, diantar pulang. Itu dia bawa kantong kresek gitu. Loh, kok ditinggal? Saya kok bisa tahu itu kantong ditinggal? Itu ada tulisannya matahari. Pantas sekali di kamar saya, panas sekali karena ada matahari di situ. Saya teriak, istri saya bilang, ada apa? Ini kantong dia ketinggalan. Oh, malah kantongnya ketinggalan. Enggak, ini buat Pak Abraham. Tahu nggak isinya apa? Tisu. Isinya tisu. Ibu ini dari gereja yang di pinggir sampah-sampah, yang kenal baik juga dengan saya. Tuhan itu ngasih dari yang paling kaya sampai yang paling miskin pun Tuhan ya, suruh memberkati hamba. Istilahnya Tuhan disediakan kok. Makanya saya itu paling gak takut dengan kehidupan. Istri saya 2 kali susah ke NTB. Istri saya punya hal. Kalau ada bencana selalu begini. Ke Palu 2 kali, NTB 2 kali. Ya, pesawat jatuh dia kesana. Habis kota dia bilang, saya mau ke tempat pesawat jatuh. Yaitu dia membantu di dapur umum ngurusin makan untuk para pencari mayatnya ini. Lalu di Gunung Telur sampai dia nggak pernah ke Medan, apalagi ke Lestari itu yang Sinambu. Dia ingin ke sana. Istri saya kalau udah nonton TV, dia bilang ingin ke sana, saya nyerah. Karena apa? Kalau saya larang, saya lawan Tuhan. Saya nggak berani lawan Tuhan. NTT itu sebenarnya dia mau pergi, tapi kami karena pandemi ini keuangan sangat terbatas. Ya, biasa khotbah bisa saya sama istri 60 kali 1 bulan, ini paling 1, bahkan kadang nggak ada. Ya, tapi itu beda apa. Tapi puji Tuhan, harusnya uang yang kita sulit itu adalah tagihan. Kalau makan mah gampang. Kalau saya makan, pendeta itu ya, makan itu nggak akan kekurangan. Pakai akal. Jadi kalau pas nggak ada makanan di rumah, besok keluarga yang lain dipajang makan. Kan pasti diajak makan kan? Nah lumayan. Kalau cuma ada 30 keluarga kan muter aja sampai
Jangan ditiru Pak ya. Jangan ditiru Bapak Kepala ya. Tapi jangan ditiru, lalu jemaat jangan curiga kalau Bapak Kepala ada tempat jam makan mau cari makan. Jangan curiga. Dan apa yang terjadi saudara sekali lagi, isi saya bermau. Itu uang yang harusnya buat bayar apa? Dia beli tiket. Dia berangkat sendiri ke Larantuka, Padunang. Saya tahu kami bilang Tuhan di mana? Tuhan memberkati. Sampai Allah Tuhan selalu dia kasih amplop ini. Sampai orang-orang bingung. Kami kaya, sorry, kami hanya salurannya hanya. Pas di Larantuka dia besoknya mau pulang. Ya, ada orang sih, Pak Abraham, kalau istri di sana ya, iya. Kalau butuh apa, kabarin ya. Saya orangnya nggak gampang minta. Saya diam aja. Tenang aja. Tapi digerakkan Tuhan, saya bilang, dia mau bantu itu orang-orang NTT. Nih nomor rekening istri saya. Dia kirim fotonya. Dia ngasih sekian juta. Saya kabarin sama istri saya. Langsung ada Tuhan dikalikan 2 mendapat. Wah, ada hampir 18 tahun Tuhan dapat. Saudara saya kasih dalam Tuhan yang sekarang ini mau berangkat lagi. Ada uang, apalagi saya ikut supaya nggak apa-apa lah, pakai duit sendiri dulu. Tuhan baik, betul. Tadi malam ada bantuan yang kalau saya. Kami bantu yang buat ini, puji Tuhan. Karena Selasa saya mengajak makan buat makan. Masa untuk bantuan makan gak kasih sesuatu gitu kan. Salamannya pun gak begini. Tapi kembali lagi Tuhan siapkan. Ya, kami membawa 1000 buku cerita, 1000 masker. Itu bukan cerita. Tuhan kasih, makanya saya beritahu saudara, percayalah kepada Dia. Amin. Dia mampu mencukupkan. Yang penting setiap hati kita murni, kudus. Tidak ada korupsi, tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Ketika saluran air itu bersih, yang disalurkan juga bersih. Tapi kalau pipa itu dalamnya kotor, dapatnya bersih, ujungnya apa? Kotor. Kalau di sininya mampet, dapatnya sana banyak, keluarnya. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Kita cuma alat saja. Allah mampu kita harapkan. Sebagai penutup Bapak, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap berkata Yesus itu baik. Ketika suatu saat Yesus sengaja tidak menolong saudara, oke, Yesus sengaja tidak menolong, is okay. Apalagi Yesus sengaja tidak menolong, tidak apa-apa juga. Yesus tidak menolong, tidak apa-apa. Sengaja tidak menolong, tidak apa-apa juga. Yesus tidak menolong, tidak apa-apa. Yesus sengaja tidak menolong, nah itu apa-apa. Yesus menolong atau tidak, sengaja tidak menolong atau tidak, tetap kita percaya sama Yesus. Amin. Amin. Karena yang pertama, pasti nama Tuhan akan. Yang kedua, kita diajak belajar percaya bahwa Dia mampu mencukupkan.